sini seperti halnya pledoi kami, pembelaan kami, jauh di dalam lubuk hati kami berharap bahwa satu hari pun terdakwanya tidak layak untuk ditahan. Oleh karena itu kami meminta terdakwa untuk dibebaskan. Kenapa demikian? Karena terdapat berbagai alasan, belasan alasan yang kami bisa ungkapkan dalam fakta persidangan, yang mana semuanya ini adalah kriminalisasi, yang perkara yang dibuat, yang dipaksakan dan ada maksud tersembunyi, yang mana maksud tersembunyi tersebut sudah ada di bukti dan fakta persidangan. Apa salah satu maksud tersembunyi tersebut? Pelapor menginginkan rumah dari orang tua terdakwa yang terletak bersebelahan persis, gandeng tembok dengan rumah orang tua terdakwa, di mana kalau permintaan itu tidak dipenuhi, dengan kondisi satu keuntungan bagi pelapor yang mana terdakwa ini pengelola perusahaan yang terdapat selisih yang tidak jelas itu, inilah yang dijadikan nilai tawar. Padahal 1,6 miliar itu tidak ada dasarnya. Kemudian naik menjadi 2,3 miliar, kemudian naik menjadi 2,8 miliar. Kesemuanya itu tidak ada dasarnya. Mungkin saya bisa menguraikan sedikit demi sedikit ya alasan-alasannya. Yang pertama, sejak awal terdakwa bekerja di perusahaan yang salah. Karena sebuah PT harusnya tunduk kepada Undang-Undang Korporasi, yakni 40/2007. Mengenai dana harus dipisahkan, mana yang dana perusahaan, mana yang dana pribadi. Tapi perusahaan ini tidak memisahkan dana pribadi dan dana perusahaan. Mengapa demikian? Rekening yang dipakai, rekening perusahaan adalah rekening pribadi. Sehingga sebenarnya perusahaan yang melakukan suatu tindak pidana, di mana tindak pidananya? Pengelapan pajak. Bagaimana dana perusahaan tidak bisa beroperasional? Sementara setiap tahun kita tahu dana perusahaan sebuah PT harus ada pelaporan yang jelas. Nah, kalau dananya menggunakan dana pribadi, dari mana jelasnya? Kemudian perusahaan yang carut marut ini tidak memiliki peraturan internal yang jelas, yang tidak memiliki peraturan perusahaan. Kemudian selama dalam waktu 2018 bahkan hingga saat ini yang kami yakini tidak pernah satu kali pun perusahaan ini melakukan RPS, yang baik yang dilakukan oleh direktur, baik yang diusulkan oleh komisaris atau Kristiana selaku pemegang 75% dari perusahaan. Kemudian kita berangkat dari sebuah titik, di mana titik ini adalah titik buta, di mana titik ini adalah satu smart system yang didasarkan pada data yang tidak valid, atau audit ini didasarkan pada suatu smart system yang tidak valid. Kenapa demikian? Sebagaimana fakta di persidangan dalam keterangan ahli akuntansi, ahli tersebut sejak tahun 98 sudah menjadi ahli, menyatakan bahwa tidak mungkin saldo perusahaan itu bisa minus, dan tidak mungkin saldo perusahaan itu misalnya mula-mula minus 100.000, kemudian ada kredit masuk 1 juta menjadi 50 sekian juta, menjadi sekian ratus juta. Semuanya ada dibuktikan. Kemudian auditnya unprocedural, ya, dilakukan secara order by order. Bahkan kita sudah tahu bahwa auditor ini, Sofyan Wongsargo, banyak sekali, bukan cuma satu kali, melakukan audit secara tidak etis, melakukan audit secara sembrono, ngawur. Kenapa demikian? Berdasarkan putusan 231 PIT B 2023, PN Demak memvonis bebas terdakwa atas dasar audit yang ngawur dari Sofyan Wongsargo. Itu juga ada di bukti kita. Itu. Jadi apakah benar ya seorang ibu yang sedang hamil, mengandung dan memiliki anak perempuan 5 tahun, ya dalam hati nurani kita ini
Apakah dibenarkan orang tersebut dipidana, ditahan, direnggut hak-haknya, sementara dia didasarkan tuduhan yang tidak benar? Karena sistem yang terbentuk di dalam perusahaan, peraturan perusahaan, ya, kemudian smart system dan lain sebagainya sudah hancur bahkan sebelum terdakwa di perusahaan tersebut. Ya, bahwa putusan itu perlu saya ingatkan, vonis bebas itu bukan hanya di pengadilan negeri saja, melainkan vonis bebas atas audit yang dilakukan oleh Sofyan Wong Sargo itu sampai diputus di pengadilan kasasi. Teman-teman media bisa lihat putusannya nomor 811 atau 811 K garis miring PIT garis miring 2024. Ya, jadi itu. Dan apa yang dilakukan oleh terdakwa ini sebetulnya merupakan sebuah itikat baik untuk menolong sebuah perusahaan yang sedang carut marut, hutangnya banyak, ya, kemudian sistemnya tidak jelas. Apa yang dilakukan oleh terdakwa? Meminta bantuan kepada keluarganya, yaitu pinjam sana, pinjam sini, termasuk kepada suaminya. Dan perlu kami tegaskan lagi bahwa perusahaan kalau mau dihitung, ya, secara akurat berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan, perusahaan ini masih memiliki hutang loh kepada keluarga, tepatnya kepada suami terdakwa yang sering kali meminjamkan uang. Dan hutang perusahaan tersebut sebesar kurang lebih 368 juta. Gitu. Dan ada hal yang kami sesalkan memang, di mana ibu, di mana bapak, ya, di mana suami terdakwa tidak bisa di dalam persidangan ini bebas berekspresi untuk membela terdakwa. Karena apa? Karena sudah dijebak dari awal, dijadikan saksi oleh penuntut umum, yang mana saksi tersebut adalah saksi yang memberatkan. Tidak bisa serta-merta menyatakan suatu keterangan yang bisa meringankan terdakwa. Nah, jadi banyak sekali serangkaian, dan ini sudah dilakukan di penyidik, di tingkat penyidikan Polda Jateng, di mana pada saat itu, ya, ibu terdakwa tidak tahu sama sekali mengenai rekapitulasi mutasi rekening koran. Sejak 2011, rekening ibu diberikan oleh ibu tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa waktu itu 2011 jualan aksesoris secara online shop.